Dan hai, hari ini kita akan melanjutkan untuk membedah informasi yang ada di website beasiswa LPDP 2020 ya kan ya. Oke. Tadi kita udah ngebahas yang bagian atasnya. Oke, ini kita Tentang tunjukin. essay. Benar, sekarang kita bakal fokus kepada bagian paling bawah yang sangat-sangat krusial dan biasanya paling ditunggu-tunggu dan dicari, yaitu tentang essay beasiswa LPDP. Dan for information nih, ya kan? Sekarang ada formatnya gitu ya? Benar, dan ternyata begini, kabar terbarunya adalah ada 3 essay yang harus dibikin oleh pejuang beasiswa LPDP di tahun 2020 ini, gitu. Dan setelah kita coba untuk cek nih websitenya, ternyata hanya ada 2 guideline atau 2 kisi-kisi essay, ya kan? Yang pertama apa nih? Yang pertama ada komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Oke. Dan yang kedua ada rencana studi. Oke. Berarti yang nggak ada itu yang proposal statement. Iya, bukan proposal tapi personal statement ya. Personal statement. Ya, personal statement belum ada. Cuman aku sama Vera tadi coba diskusi, kira-kira personal statement itu lebih mirip ke apa sih? Iya, benar. Jadi kita simpulkan lebih mirip kemana nih? Mending sebelum disimpulkan coba kita dulu baca satu-satu apa aja sih yang diminta LPDP ini. Oke. Soalnya kalau tahun kemarin nggak ada harus berapa kata ya. Oke, silahkan. Nah kalau tahun ini kita harus nulis minimal 1.500 sampai 2.000 kata. Iya, benar. Terus kalau yang di komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, itu kita mengharuskan mendeskripsikan tentang diri kita. Oke. Jadi, gimana? Berarti kita harus ada perkenalan dulu gitu ya? Oke, jadi ini adalah kisi-kisi atau semacam guideline yang diberikan oleh beasiswa LPDP, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa guideline nih, ya kan? Mulai dari kata, kemudian juga apa saja yang harus dimasukkan. Jadi ini jumlah katanya, gitu kan ya. Kemudian ini adalah apa saja yang harus dimasukkan ke dalam essay komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, gitu. Seperti yang Vera tadi sebutkan, bahwa kisi-kisi yang pertama itu adalah deskripsikan diri saudara, begitu. Nah, untuk menulis ini ada nanti di video selanjutnya lagi, ya enggak? Oke, gimana kalau kita kasih a brief aja gitu. Jadi kita kasih deskripsinya dulu ya. Jadi harus ada deskripsi tentang masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar dan solusi penyelesaian yang ada tawarkan. Berarti LPDP ini minta kita harus mendeskripsikan suatu masalah yang dialami di Indonesia ya? Berarti kita harus paham kira-kira masalah urgen apa yang sedang dialami oleh Indonesia, gitu. Contoh nih, misalkan sekarang di Indonesia lagi ramai bahas corona ya. Berarti mungkin itu bisa diangkat juga ya. Cuman menurut aku masalahnya juga harus berhubungan dengan studi kita. Oh iya betul. Dengan jurusan kita gitu. Kalau misalkan pandemi, tapi pandemi pun sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa kesehatan, mungkin di pendidikan, kan bisa berpengaruh juga ya. Bener, bisa juga di ekonomi. Bahkan aku baca artikel-artikel di BBC ya, itu justru yang paling ya, maksudnya rentan usia yang paling dirugikan dengan adanya pandemi ini adalah justru anak kecil. Nah berarti itu juga berpeluang buat misalkan kamu yang jurusan PGSD misalkan, bisa nggak? Benar banget, bahkan psikologi anak ya kan tidak kalah penting. Artinya bahwa memang pandemi ini masalah kesehatan, cuman sudut pandang kita ya kan, dan dampaknya juga kita bisa lihat dari berbagai bidang ya kan ya. Ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusinya. Jangan lupa nih kalau ada masalah, kita juga harus menawarkan solusi. Benar, berarti secara tidak langsung pihak beasiswa LPDP ini ingin mencari orang yang problem solver, ya kan ya? Benar. Nah, jangan lupa juga solusinya juga disesuaikan dengan jurusan kita, ya nggak sih? Ya kan? Bagaimana sih jurusan kita nantinya akan membantu kita ya kan untuk menyelesaikan atau benar-benar dan memberikan solusinya gitu. Itu sih a briefnya dulu. Nanti kita bakal kasih lebih lama, lebih banyak dan lagi. Lebih detail ya. Di video berikutnya. Next. Ketiga, deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu dan Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Tadi udah dijelasin sama Kak Imam ya. Langsung next, ada deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia di masa depan. Jadi memang kalau
aku baca ini ya, itu kayak semacam aku kayak flashback dengan proposal studi sebenarnya. Kalau nggak salah dulu di proposal studi juga ada guideline seperti ini. Iya, tapi itu di essay tentang kontribusi yang lalu, sekarang, dan masa depan ya. Juga termasuk yang proposal studi juga ada kayak gitunya. Nah, cuman berarti guideline ini masuk ke dalam isi komitmen kembali ke Indonesia, ya kan ya? Deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia di masa depan, gitu. Oke. Lalu berarti kalau deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan, berarti itu tentang deskripsi setelah kalian lulus kuliah ya? Benar. Jadi misalkan gini nih, bisa kita bilang secara sederhana deskripsikan peran apa. Ini bisa sebut dengan pekerjaan ya. Pekerjaan, karena kita setelah kuliah tuh mau kerja apa gitu kan ya, dan jadi jangan cuma menyebutkan saya pengen jadi guru gitu, tapi bagaimana menjadi guru itu juga berkontribusi gitu kan, apa sih kontribusi menjadi guru kayak gitu, jadi memang harus dijelaskan gitu ya. Berarti ini kayak LPDP pengen kalian tuh apa ya, jadi gak cuma janji aja gitu ya. Benar. Oke, lanjut yang terakhir, deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Jadi jadi butuh action pasti nih setelah lulus tuh kita harus emang benar-benar punya visi misi yang jelas gitu ya. Benar, karena biasanya kalau kita sudah bisa menjelaskan dengan detail nih, maka ada dua. Yang pertama, orang itu benar-benar serius biasanya. Karena kalau ciri-ciri orang serius itu biasanya bisa menjelaskan dengan detail. Yang kedua, ciri-ciri orang yang paham biasanya bisa menjelaskan dengan detail. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau sudah bisa menjelaskan dengan detail, maka kemungkinan untuk dilakukan atau terjadi atau bahkan bisa dilaksanakan itu sangat-sangat besar gitu. Oh iya, jadi ini juga nunjukin kalau kamu tuh orangnya visioner ya. Benar sekali. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu sedikit a brief saja. Kita bakal bedah dulu tentang kayak semacam secara umum ya. Nanti kita bakal bahas dan kasih tipsnya per paragraf, per kisi-kisi ini gitu ya. Oke, lanjut ke rencana studi. Rencana studi khusus magister nih. Oke, jadi memang rencana studi khusus untuk S2, S3 tidak diwajibkan, tidak ada rencana studi gitu ya. Jadi harus ada proposal penelitian gitu. Benar, seperti biasa ya. Jadi ada dua jenis guideline di sini. Yang pertama adalah jumlah kata, ya kan? Jadi jumlah katanya sama kayak yang tadi ya, 1.500 sampai 2.000 kata. Begitupun yang proposal penelitian. Sangat benar. Oke, kemudian ada yang kedua adalah guideline atau kisi-kisi tentang apa yang seharusnya masuk ke dalam rencana studi itu sendiri ya kan ya. Apa aja nih? Yang pertama, deskripsikan rencana studi dan per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Jadi kita mesti tahu nih kita S2 kemana, terus nanti mata kuliah itu apa aja gitu ya per semester ya. Benar. Kita harus mendeskripsikan ya. Jadi deskripsi. Jadi di sini kata kuncinya deskripsi sebenarnya. Jadi bukan cuma nyebutin tapi jelasin ya. Benar. Jadi misalkan ada mata kuliah A. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan mata kuliah A ini sebenarnya apa sih? Tentang apa? Misalkan gitu. Belajar apa ya kan? Manfaatnya apa? Bisa jadi kan ya. Karena memang kalau cuma disebutkan, orang yang di luar dari mata kuliah itu atau jurusan itu bakal nggak paham gitu kan ya. Oh iya, misalkan aku nih S1-nya di mana terus S2-nya di mana. Tapi aku nggak tahu gitu per semesternya itu apa aja mata kuliahnya. Berarti kita harus apa sih gitu? Kamu punya tips gak? Harus cari tahu sih sebenarnya. Nah, cari tahunya tuh kemana? Nah, itu nanti ada di video berikutnya. Kita bedah dulu yang ini ya, biar spoiler aja. Iya. Oke, lanjut. Yang akan ditempuh hingga selesai. Jadi memang harus hingga selesai ya. Jadi jangan sampai kurang gitu kan, biar isi kalian, rencana studi kalian biar lengkap gitu ya. Oke. Lanjut yang kedua, deskripsikan topik apa yang akan saudara tulis dalam tesis. Nah, di sini topik biasanya topik penelitian yang akan kalian buat ya pas S2 gitu ya. Jadi sekali lagi kita selalu mengingatkan bahwa topik itu sama sekali berbeda dengan judul ya. Jadi memang topik itu biasanya lebih umum ya kan, bahasanya lebih umum daripada judul. Judul udah spesifik ya kan, mau ngapain. Cuma kalau topik itu masih umum sekali, dan di sini yang diminta adalah topik ya. Oke, tulis dalam tesis. Oke, aku rasa ini udah ada di tahun lalu. Dan udah ada videonya juga ya tentang rencana studi. Benar, kita coba bakalan cek yang berikutnya dulu. Oke. Deskripsikan aktivitas di luar studi yang akan saudara lakukan selama studi. Berarti ini sama juga ya, sama 2019 ya. Oke, deskripsikan. Nah, sebenarnya untuk aktivitas di luar studi ini bisa yang berhubungan dengan kita ya, maksudnya dengan jurusan kita. Kalaupun nggak jadi masalah, yang penting kita paham apa sih manfaat aktivitas tersebut nantinya gitu ya. Itu yang terpenting ketika kita memilih aktivitas di luar studi gitu. Kenapa sih kita perlu untuk aktivitas di luar studi? Kenapa sih?
Karena penting banget sih untuk mengasah soft skill kita ya. Jadi nanti kita kuliah itu bukan cuma ilmunya, maksudnya ilmu akademik aja, tapi ilmu bersosialisasi gitu segala macam ya. Dan tentu saja ini bisa menjadi relasi ya, networking juga, kemudian support system juga yang bagus. Karena ke depan kita bekerja nggak akan sendirian kan, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain. Oke, lanjut ke melampirkan daftar silabus. Melampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan yang mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dibiayai oleh LPDP jika ada. Berarti ini optional ya. Jadi optional, artinya kalau misalkan aku nggak nemu nih, ya nggak jadi masalah ya. Dan memang biasanya ini ada yang melampirkan, ada yang enggak. Aku nggak termasuk orang yang melampirkan dulu. Kamu gimana? Enggak juga ya. Tapi beberapa teman aku melampirkan. Ya? Biasanya yang nggak gini nih mereka yang ini ya. Biasanya yang studi lapangan itu. Benar. Yang biasanya kayak yang ada juga teman aku yang sains juga melampirkan ini. Oh ada juga. Iya. Aku juga bertanya-tanya sih bagaimana mereka kayak semacam apa ya, menemukan itu. Nanti kita kepoin ya. Iya benar. Oke, yang terakhir apa nih? Deskripsikan rasional pemilihan bidang studi perguruan tinggi, area disiplin keilmuan dan relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional atau hanya salah satu dari pilihan perguruan tinggi dan prodi yang dipilih. Kayaknya kalau kemarin ini bukannya ada di proposal studi ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi rasional pemilihan bidang studi gitu perguruan tinggi, terus area disiplin keilmuan ini ada banget ya di tahun 2019 ya. Iya benar. Jadi semua ini kayak semacam bidang studi ya kan, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan ini coba dihubungkan ya kan, dihubungkan dengan kebutuhan institusi ya kan, atau pembangunan nasional. Nah ini yang sangat bikin kita kadang harus berpikir ya, karena ini nggak bisa kita dapatkan dalam sehari dua hari harus bertapa dulu nih. Benar sekali. Nah jadi memang seperti itu untuk kisi-kisinya ya. Kita coba lihat ke bawah gitu, ternyata yang ada proposal studi, proposal penelitian ya. Jadi yang proposal yang personal statement itu belum ada di sini belum ada. Cuma tetap kita cari tahu ya. Benar. Kita coba untuk kayak semacam diskusi tadi ya. Aku sama Vero tadi coba diskusi. Iya. Tadi kita ngelihat kalau rencana studi itu yang saat kita kuliah ya. Saat kita kuliah mau ngapain aja, terus materinya apa aja, terus yang komitmen kembali ke Indonesia itu berarti apa yang kita lakukan setelah kita kuliah selesai. Nah, kalau aku prediksi nih yang tentang personal statement itu adalah apa yang kita lakukan sebelum kita kuliah S2 dan apa alasannya gitu. Benar-benar. Jadi kita bisa bilang nih ketiga IC itu kayak semacam timeline itu sendiri ya. Jadi ini prediksi kita ya. Ini prediksi kita. Ini jadi kalau misalkan contoh. Tapi kalau aku pribadi itu begini. Jadi kalau personal statement itu benar ya sebelum kita kuliah gitu. Alasannya kenapa kita memilih kampus itu ya kan. Kemudian kenapa kita memilih jurusan itu ya kan? Kemudian juga kenapa kita itu harus di negara ini? Benar sekali. Dan bagaimana juga background pendidikan kita sebelumnya kan? Background yang mungkin dari background itu kemudian dihubungkan dengan pilihan studi kedepannya ya kan ya. Nah, jadi background ketika S1 atau pas kerja benar-benar dihubungkan dengan S2 yang mau kita ambil gitu ya. Benar sekali, aku setuju. Memang backgroundnya bukan hanya tentang pendidikan ya, maksudnya bukan hanya tentang yang education atau enggak akademis, tapi juga non akademik ya. Kayak semacam mungkin kalian aktif banget di kayak semacam kegiatan-kegiatan di volunteer, organisasi ataupun di magang ya bisa jadi ya, atau bahkan pekerjaan itu sendiri ya kan, karena memang itulah yang mungkin bisa menjadi sebuah gambaran tentang kegiatan kita sebelumnya gitu kan ya. Tapi itu sekali lagi itu hanyalah asumsi kita coba untuk tunggu lagi ya. Siapa tahu ada buklet lanjutan ya. Benar, siapa tahu ada buklet lanjutan setelah tanggal 6 ini kita bakal update gitu ya. Kita bakal update dan kita bakal coba untuk breakdown juga. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kita coba breakdown informasi terbaru di BSO LPDP dan BSO lain. Atau silakan kalau misalkan kamu masih penasaran tentang LPDP, coba request di komentar materi apa sih yang kalian butuhin gitu. Benar, dan pengen di breakdown kayak gini atau dibedah kayak gini ya. Jadi kita bakal jelasin juga nanti kita bakal bikin video yang sejenis ini gitu. Aku rasa itu sih untuk yang video kedua ini ya. Karena memang ini kita harus bikin video kayak semacam video khusus karena memang ini penting banget.
Gitu ya. Dan banyak banget yang harus dijelasin ya. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. Just I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua orang teman kalian biar mereka tahu kisi-kisi tentang isi beasiswa LPDP dan see you.